Nah ini dia batu cadas. Ini batu cadas atau padas atau wadas ya, mungkin di daerah. Dari warna yang kuning, kemudian yang warna lain juga penting ya. Ini saja yang kuning itu lebih utama. Dan sedikit. Nah ini dia, rapuh sekali. Pemilihan batunya sekali lagi, silahkan cari berbagai jenis batu, yang penting batu padas, cadas, dan warnanya juga bebas. Kita cari yang warna utamanya ya, itu warna. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, pagi ini kita sedang mengolah lahan ya, atau membersihkan gulma-gulma di lahan yang kemarin waktu sebelum bulan puasa kita coba tanam timun suri, tapi gagal ya karena terendam banjir beberapa kali, terendam banjir. Hujan cukup tinggi ya intensitasnya, jadi terendam banjir, kemudian busuk ya semua tanaman timun surinya. Jadi kita akan coba lagi untuk menanam bisa timun bisa cabai ya, yang penting kita olah dulu. Dan kebetulan untuk 2 bulan ke 3 bulan ke depan mungkin udah mulai musim panas ya atau kemarau, jadi kita bisa nanam dengan kita coba nanti meninggikan bedengan ya. Dan kebetulan saya menemukan batu cadas atau batu wadas ya. Ini seperti ini. Batu cadas, wadas, padas. Nah, mungkin beda-beda ya. Beda-beda tempat, beda-beda nama. Tapi intinya yang paling populer itu batu cadas ya. Dan saya mendapatkan informasi yang cukup penting baru-baru ini. Ternyata batu cadas ini bisa kita jadikan sebagai pupuk multifungsi. Bisa untuk pestisida ataupun pupuk ya. Mau fungisida, bakterisida, pokoknya semuanya yang mengandung sida-sida itu ada, dan menjadi pupuk organik. Ini baru formula baru atau sayanya yang kurang informasi ya. Tapi untuk pemula seperti saya atau seperti rekan-rekan yang baru belajar bertani organik, mungkin ini harus saya informasikan ya ke Sobat Kebun. Nah kita tunjukkan ya batunya seperti apa. Nah ini dia batu cadasnya, batu padasnya. Cirinya sedikit rapuh, terus yang paling bagus itu warnanya kuning. Bukan hanya batu jenis ini saja ya. Jadi nama formulanya yaitu batu cadas Sari BO. Kenapa sih disebut Sari BO? Sari BO merupakan sari atau ekstraknya mungkin ya, bahan organik yang terpendam di dalam tanah. Sisa-sisa dari bahan organik yang menjadi padat. Tentu saja ada campurannya ya, atau bahan tambahnya yaitu rumput lulangan atau biasa disebut dengan rumput jampang. Nah nanti itu cara mengolahnya itu diolah, nanti di video lanjutannya kita akan teruskan ya. Pupuk Sari BO. Dengan untuk inputnya bisa menggunakan ember tumpuk atau ET, kemudian EA, ember awal. Jadi Sobat Kebunku, nanti sambil kita membuat videonya kita akan jelaskan ya sedikit-sedikit semampunya, sepengetahuan saya. Kita akan mencari batunya, kemudian setelah batunya kita dapatkan, kita mencari rumput lulangan. Nah itu bahan utama untuk pembuatan sari. Nah Sobat Kebunku, seperti ini ya batuan cadasnya. Dia cukup rapuh. Nah ini bisa dijadikan pupuk atau pestisida Sari BO. Ini enggak menggunakan tenaga tapi rapuh. Ini yang berwarna kuning kecoklatan ya. Jelas lagi, nah seperti ini. Nanti akan kita kumpulkan, kemudian kita akan mencari bahan tambahannya, yaitu rumput jampang atau rumput lulangan.
Jadi alhamdulillah ya, penemuan-penemuan dari para petani kita cukup bagus ya, terutama mencari yang efektif tapi irit ya. Seperti ini mungkin bisa dikatakan yang gratis, karena hanya mencari batu dan rumput lulangan tanpa tambahan gula, tanpa tambahan apa ya. Jadi hanya batu dan rumput lulangan. Oke sobat kebunku, saya akan terus mencari bahan tambahan batunya ya. Tidak hanya batu seperti ini ya, terutama kita cari yang berwarna kuning ya. Ini rapuh. Sobat kebunku, untuk metode pembuatan pupuk Sari BO batuan cadas itu tidak harus di tanah ya, mencari batunya bisa juga di gunung, di pinggir laut, di sungai. Jadi tidak terfokus di tanah. Ternyata bahan organik pupuk itu ada di bawah kaki kita ya, istilahnya ya. Nah ini cadas nih. Cukup rapuh. Tunggu, ini merupakan batu cadas ya, cukup rapuh tuh. Kita angkut saja ya. Ternyata pupuk atau pestisida itu adalah kita ya. Jadi untuk pencarian bahan pembuatan BO Sari BO ini tidak harus di tanah atau di pekarangan rumah ya, atau di jalan-jalan, di gunung, di laut, di sungai juga bisa. Yang penting kita cari batuan padas yang rapuh ya, itu kuncinya. Dan cari yang berwarna-warni, terutama kita cari warna kuning, kemudian yang warna lain juga penting ya. Hanya saja yang kuning itu lebih utama. Dan sedikit cari yang warna kuning, tapi sedikit saja ya. Yang warna kuning itu nanti hanya sekitar 5-10% dari jumlah BO. Kita cari warna lain. Pokoknya untuk pemilihan batunya sekali lagi silahkan cari berbagai jenis batu, yang penting batu padas, cadas, dan warnanya juga bebas. Kita cari yang warna utamanya ya, itu warna kuning. Nah ini juga kelihatannya cadas apa kapur, kita coba aja ya. Nah rapuh dia. Kita satukan saja lah. Mendapatkan yang kita cari ya sudah, kita menggunakan batu cadas yang ada aja. Mendapatkan yang kita cari ya sudah, kita